الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفاك يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفاك أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Tikas, para asatidz semua, para hujat hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah. Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nawawi Syafi'i Qadir Sunnah Syekh Abdullah bin Muhammad Muhammad Sabri Samarkandi Rasulullah Nazim Muhammad Nazim Muhammad Rasulullah Mufuri wa lana fawqa hadzal masjid ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin Abi Ahadithi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin lil Faqih Abu Lais Samarqandi. Qala al-Faqih rahimahullahu ta'ala haddatsani al-Faqih bi isnadihi an Sa'id ibn Musib an Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-mu'minu qabrahu atahu fattana al-qabri fa ajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim ay ni'ali masyi'ihi iza wallau mudbirin. Dari Al-Faqih, berkata Al-Faqih Abu Lais telah mengabarkan kepadaku Al-Faqih bisnadihi dari Sa'id bin Musib dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin memasuki kuburnya, artinya kalau orang udah mati kan dikuburin. Ketika orang masuk ke dalam kubur ya seorang mukmin, atahu fatanal qabri, akan mendatanginya dua malaikat penguji di dalam kubur. Ya. Kalau sekarang belum, tar di kuburan. Ya. Fa'ajlasahu, lalu kemudian ini dua malaikat ini akan mendudukkan ya, orang yang udah ada di kuburan tadi. Kan kita kalau mati kubur ini tidur, ya. Tadi disuruh duduk. Gitu. Makanya kan dalam penjelasan yang lalu ada yang mengatakan roh itu dikembalikan full, ada yang mengatakan roh itu dikembalikan cuma sampai dadanya doang. Jadi biar dia bisa disuruh duduk, ya. Lalu kemudian disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Jadi didudukin, lalu fi qabri wa sa'alahu, lalu kemudian mereka berdua malaikat penguji akan bertanya kepada orang mukmin tersebut. Wa innahu la yasma'u khafda ni'alihim aini ali masyihi wal iza wallau mudbirin. Dan ini orang yang meninggal tuh dia masih bisa mendengar suara gesekan sendal ya, orang-orang ya, yang nganterin dia ke kuburan. Ya, kuburan itu suara ya, suara sendal kita tuh ketika kita udah pada mau pulang tuh dia masih dengar suaranya. Maka datanglah dua malaikat penguji. Ya. Ya, ketika mereka yang nganterin, orang ada nggak kalau nganterin kuburan nggak pulang? Makanya kan begitu. Ada orang ngaji kubur. Ya. Keutamaan ngaji kubur itu kuburan jangan ditinggal. Karena kalau kuburan udah ditinggal, malaikat akan datang untuk jaga. Biasa gitu orang kalau ngaji di kubur tuh selesai diuruk nggak ada yang pulang dulu tuh, ada yang nungguin di situ langsung. Kalau pulang semua maka keutamaannya itu hilang. Karena apa? Dengan berangkatnya orang meninggalkan kubur semuanya, maka malaikat akan mulai nanya, kenapa sih orang-orang dulu ngajinya di kuburan nggak di rumah? Ya tujuannya itu. Jadi sebelum malaikat penguji datang, kita udah banyak mengirimkan pahala-pahala dari Quran. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau ngajinya di rumah ya mereka yang di kuburan udah penguji itu udah datang. Ya, pengujinya malaikat munkar nakir. Lalu kemudian fayuqaulani lahum, kedua malaikat ini akan berkata kepada orang yang meninggal, orang mukmin, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Fayaqulani Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadin nabi. Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Fayaqulani lahu yusabbitukallah. Ya. Semoga Allah meneguhkan kamu. Lalu kemudian dia bilang nam qariral aini. Ya. Jadi kalau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu selesai, ya, maka didoain sama malaikat, semoga Allah meneguhkan kami. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, jadi setelah ditanya selesai, oke, kelar, dia bisa jawab, ya. Ya. Didoain, yusabbitukallah, semoga Allah meneguhkan, memantapkan, karena urusan masih panjang. Belum kelar di kuburan, masih ada lagi yang harus dilewatin lagi. Itu baru pertama. Malah dalam beberapa kitab yang lain, sebelum malaikat munkar nakir datang, ada malaikat yang datang duluan yang namanya Ruman. Ya, malaikat Ruman. Jadi sebelum munkar nakir ada satu malaikat yang akan datang duluan, namanya malaikat Ruman. Kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Jadi dari ayat ini kemudian ulama menafsirkan nanti orang sebelum munkar nakir datang itu ada satu malaikat yang dinamakan malaikat Ruman. Dalam beberapa kitab yang lain itu disebutkan. Kalau nggak salah di sini juga ada, ntar Bapak pesonoin.
itu ada malaikat ruman yang datang sebelum munkar nakir. Ya. Dia akan datang, lalu kemudian dia akan menyuruh orang yang meninggal tadi bangun. Bangun ente. Sudah bangun, lalu kemudian tulis catatan kebaikan perbuatan baik yang dulu kamu pernah kerjakan di dunia. Nah, kata orang yang mati, nulisnya pakai apaan? Kagak bawa pulpen. Oke, kalau mati besok siapin pulpen, spak. Ya. Kagak bawa pulpen. Kata malaikat ruman, jadikan telunjukmu sebagai pena, pulpen. Nulis-nulis kagak ditintanya gitu. Ya. Kata ruman, jadikan lidahnya, air ludahmu sebagai tinta. Kertasnya kagak ada gitu. Nggak bawa kertas waktu mati. Maka kata ruman, dirobek tuh kain kafannya, tulis nih di sini. Maka tulis kebaikan kamu. Itu kalau alam kubur tuh namanya udah alam goib, ya alam. Jangan kita samain dengan alam dunia. Maka alam akhirat kita nanti punya, Ustadz Samsudin punya bidadari ada banyak, bininya nggak cemburu. Kalau di dunia cemburu, di sana udah nggak ada cemburu lagi. Selagu-lagunya aja udah. Allah udah angkat tuh cemburu-cemburu. Dia mau bininya 200 kayak 300, 3.000 juga nggak ada urusan udah. Jadi di sana nggak ada janda. Gitu. Perawan semua. Gitu. Begitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian disuruh tulis. Tulis itu yang baik-baik. Ketika mencatat yang baik, itu Allah kasih diingat tuh. Catat semua. Wah, tenang digirang. Selesai, udah oke. Sekarang gantian, catat kejelekan kamu. Gitu. Nah, ketika disuruh catat yang jelek, dibengong aja diam. Kata Ruman, lu apa bengong aja? Tadi lancar banget nyatet. Sekarang giliran jelek lu kagak mau catat, degebu. Ambles 7 lapis bumi itu. Habis gitu diangkat. Kalau bahasa kita, lu mau catat gak? Iya udah gue catat. Catat tuh. Itu, ya, dicatat itu sama dia. Ahlan. Ya, dicatat yang jeleknya. Lalu selesai kelar, di stempel. Kata Ruman, stempel catatan kamu. Kagak bawa stempel. Yang nyetempel lagi apaan? Stempel pakai kuku. Ini kuku. Kalau kita kan stempel sekarang bawahnya. Besok pakai kuku stempelnya. Udah selesai dilipat, lalu digantung di leher. Udah tidur lagi sono. Itu. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia nanti akan digantungkan di lehernya itu catatan-catatan dia. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, nanti ketika digelar persidangan di hadapan Allah, disuruh baca Iqra kitabak. Panggil Samsudin, baca. Iqra kitabak. Baca tuh catatan perbuatan kamu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup pada hari ini kamu yang jadi saksinya. Emang ente yang nulis, lu baca itu semua. Gitu. Nggak ada yang lupa nggak? Kalau di sini kita lupa mulu, di sana nggak lupa, catatan lengkap semua. Emang bisa? Ya kalau urusan Allah mah gampang aja semua. Jadi itu dikatakan Ruman ini datang sebelum Munkar Nakir. Nah selesai itu baru kemudian Munkar Nakir datang. Jadi urusannya panjang di kuburan, ya. Panjang. Itu puyeng. Menghadapi sakaratul maut aja sakitnya udah luar biasa. Nyampe kuburan, ya, orang baru pulang udah datang malaikat. Ya. Itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya yusabbitullahu alladhina amanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Yakni yusabbitumullahu ala qoulil haq. Allah akan memberikan pemantapan, peneguhan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa mengatakan kebenaran. Jadi bisa menjawab tuh Allahu Rabbi. Walaupun tuh orang dulu waktu di dunia gak pernah ngapalin,
Ya, tapi kalau dia orangnya benar, sembahyangnya rajin, ibadahnya semua, otomatis dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun dia nggak bisa bahasa Arab sekalipun. Dia belajar bahasa Jawa mulu, dia nggak ngerti manrubuku artinya apa katanya. Tapi dia akan bisa ngejawab itu semua. Nah sebaliknya ada orang nih malas ibadah, cuman dipikir entar di kuburan ditanya, gue ngapalin dulu dah, hafalin terus dah. Entar di kuburan bisa jawab, agak. Emangnya orang ujian sekolahan? Ya nggak bisa, beda. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian wa yudillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Ya. Yakni al-kafirin la yuwafiquhum lil qaulil haq. Ya, mereka itu enggak dapat pertolongan untuk bisa mengucapkan, mengatakan kebenaran. Jadi kalau orang-orang kafir, mereka enggak akan bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, udah didiem aja. Ya itu hadirin wa iza dakhala al-kafir awil munafiqu qabrahu qala lahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka fayaqulu la adri fayaqulani la daraitu fayudrabu bimir zabatin yasma'uha ma bainal khafiqaini illal jin wal ins. Kalau orang yang kafir tuh ketika mereka masuk kuburan, orang-orang munafik pada itu mereka akan ditanya langsung. Qala lahu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jawabannya apa? Kagak tahu. Ya nggak tahu. Aku nggak tahu. Maka nih dua malaikat mungkin apaan? Aku kagak tahu. Gitu. Maka fayudrabu. Ya, gitu. Nggak bahasanya ngapain aja hidup di dunia? Pakai jawab nggak tahu. Maka kemudian dipukul dia dengan besi, ya batang besi, ya, yang mana teriakan dia ini ketika dipukul pakai itu besi itu bisa didengar ya, oleh semua makhluk, semua tuh kedengeran suaranya nyaring itu, kecuali yang nggak bisa dengar adalah manusia dan jin. Jadi binatang bisa dengar. Makanya coba kita lihat tadi kober-kober, rada-rada jarang kita ngeliat ayam. Makanya kalau kuburan bapak kita ada ayam pakai nelor, aman udah, tes aja tes. Taruh ayam di sini nih, ya. Di atas kuburan ditaruhin ayam dikurung. Tuh ayam bunyi loh, kok nggak betah, wah. Ini urusannya kacau ini yang di kuburan nih. Ayam nggak betah, bunyi mulu di situ minta pindah. Ya karena mereka dengar, binatang dengar, yang nggak dengar manusia jin doang tuh teriakan-teriakan itu. Digebuk pakai besi. Nah besinya dari neraka, yang megang malaikat, malaikat tahu sendiri gedenya, sangar-sangar banget. Ya kalau kita dalam kitab Daqaiqul Akbar ketika menjelaskan tentang bentuk-bentuk malaikat itu, bentuknya serem-serem, ngeri-ngeri. Ya bentuknya nggak kayak kita begini normal, aneh, serem, mengerikan, gede-gede pada. Malaikat Israel aja gedenya, ya Israel itu gedenya dikatakan seandainya air yang ada di atas muka bumi ditaruh di atas palanya Israel, satu tetes pun nggak ada yang jatuh itu ke bumi. Ya. Berapa gedenya itu kalau kayak gitu? Dahsyat ciptaannya. Ya, makanya orang kalau dibetot sama Israel, cuman kan itu bisa ngecil, tapi kalau lagi gede, ya Nabi Musa aja pingsan. Nabi Muhammad juga pernah begitu juga. Ya Israel, saya pengen ngelihat bentuk asli engkau kalau lagi nyabut orang kafir. Emang ente kuat ya Muhammad? Pengen nyobain, lihat aja. Pas ngeliat Nabi Muhammad ya kuat, pingsan. Nabi Musa aja pada pingsan ngeliat. Kenapa? Serem. Nah kita baru ngeliat pocongnya kuntilanak udah pingsan. Ya. Padahal kadang-kadang ya kalau kuntilanak kan gitu biasanya tuh, jogroggannya putih, rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan. Gitu. Tutupan rambut biasanya begitu kuntilanak tuh. Kalau diketawa doang, ketawa gitu doang. Kalau kuntilanak gitu doang. Makanya jangan takut, kalau diketawa kita ketawa lagi. Terbang. Cuman kita kalau dari kecil emang ditakutin mulu, jadi kita takut. Kalau kita nggak takut mah, kalau coba anak-anak yang belum ngerti kalau itu kuntilanak, terbang diliatin aja, apaan lo katanya gitu, kagak ngerti. Kalau yang tahu, kabur, terbang. Kalau dulu kan masih banyak kebun, sering tuh dari Punangka terbang. Punangka tuh temennya tuh, ya, masih kecil juga udah tinggal di situ dia. Gitu.
Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi malaikat itu bentuknya begitu. Serem ya kalau lagi nyabut orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang nggak beriman. Maka Israel itu kalau dibilang air yang ada di atas muka bumi kalau ditaruh di palanya Israel, satu tetes pun kagak ada yang jatuh. Kalau kita pikirin berapa gedenya tuh Israel ya. Berapa gedenya itu Israel ya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu. Warwa Abu Hazimin an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bika ya Umar idza ja'aka fatana al-qabri munkarun wa nakirun manakani aswadani arzaqani yanhitani al-ardha bi anyabihima wa yatani fi syu'urihima aswatuhuma karra'dil qasib wa absaruhuma kalbarqil khatib. Qala Umar radhiyallahu ta'ala ya Rasulullah amai akli wa ana ala ma alaihi al-yawma. Qala na'am. Qala izan akfikahuma biiznillahi ta'ala. Qala Nabi inna Umara la muwaffaq. Diriwayatkan, telah meriwayatkan Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi Muhammad pernah berkata kepada Umar ya. Umar ini kan sahabat yang paling gagah nih. Setan aja kalau sama Umar takut. Jadi kalau Umar mau datang dia udah pada kabur duluan. Ya, karena memang orangnya galak Umar. Kata Nabi, ya Umar, bagaimana denganmu kalau nanti kamu udah mati masuk kuburan ya, lalu kemudian akan datang dua malaikat penguji yang namanya Munkar Nakir. Munkar Nakir akan ditanya. Malaikat yang hitam ya, biru, dia punya mata, malaikat hitam matanya biru ya. Lalu kemudian yang hitanil ardha bi anyabihima ya, dia itu bisa apa, dia punya taring, dalam riwayat dia punya kuku, itu bisa kalau udah nyakar bumi itu ya dahsyat ya. Makanya kalau malaikat tuh rambutnya ada yang diri, ada yang bentuknya ngeri, mengerikan malaikat-malaikat ini ya. Suaranya seperti suara apa ya? Kilat, gluduk ya. Wah, ngari ya. Jadi dia malaikat Munkar nanti dehem doang. Itu udah kayak suara geledek, dehemnya doang ya. Matanya biru ya. Dia punya mata ya, biru, dan itu pandangannya itu kayak kilat. Matanya biru, tapi kalau ngelirik tuh kayak kilat. Udah bayangin tuh, kalau ketemu yang model kayak gitu gimana makhluk ya. Kita di kuburan sendirian doang. Nah itu malaikat ada dua ya, bentuknya begitu. Makanya kata Nabi gitu, gimana ya Umar ya, nanti dia datang modelnya kayak begitu. Umar ditanya sama Nabi SAW, yang ditanya Umar, makanya Umar kan orangnya berani tuh. Dia kasih tahu tuh malaikat tuh bentuknya begitu. Lalu kata Umar begini sama Nabi, ya Rasulullah, apakah akalku masih normal, masih ada sama seperti saya sekarang hari ini begini? Kata Nabi, iya, kita masih berakal normal sama. Jadi kita bisa mikir normal ya. Maka kata Umar, izan akfikahuma biiznillah ya. Kalau begitu sih kata Umar, itu dua malaikat tuh yang modelnya kayak begitu nggak ada masalah udah gitu. Saya bisa jawab, ntar dia nanya semua gitu. Umar dia nggak takut ya kan? Dia nggak takut. Nah kita coba ada ngeliat orang di jalanan nih malam-malam lewat sini, ada orang papasan matanya biru nyala ya. Orang bukan tuh bukan orang, walaupun bentuknya kayak orang, matanya doang nih biru atau matanya merah nyala. Nah kan kalau kayak jin itu kan, jin itu bentuknya kan perpaduan antara manusia dengan hewan. Bentuknya begitu. Jadi bentuknya aneh.
Ya. Serem. Apalagi kadang-kadang kalau yang model-model begitu tuh, yang kayak kuntilanak, ada yang berdarah-darah, ada yang perutnya pada bolong, pada di punan. Begitu emang begitu tuh jin pada modelan itu. Ditidur di punan tuh pada duduk gitu tuh. Kakinya digoyang-goyangin ya kan. Perutnya bolong, kadang-kadang mulutnya itu keluar taring merah, keluar darah. Ya begitu modelannya, matanya gede gitu. Macam-macam model-modelnya ya. Jadi karena kita ini biasanya ngelihat orang model begini nih, ngelihat yang begitu kaget. Apa nih? Kaget, setan gitu. Ya, malaikat juga begitu. Dia punya bentuk ya, dahsyat. Ya. Susah dijelasin kalau kayak tadi gitu gedenya begitu. Ya. Maka Sayyidina Umar cuman bilang gitu doang. Kalau begitu saya bisa jawab tuh kedua pertanyaan daripada malaikat itu tadi, dua, munkar dan nakir. Pokoknya kalau Umar, kalau akal saya masih ada kayak sekarang ini normal, beres udah. Gitu. Saya bisa jawab. Artinya yang begitu-begitu mah Umar mana takut dia. Emang kagak takut. Gitu. Kita takut. Makanya kan begitu. Orang itu apal ayat kursi. Apal dah ayat kursi. Tapi ketika ketemu setan, ya, suruh baca ayat kursi dah. Ya coba, kagak apal itu, lupa itu ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Udah ngeliat yang begitu tuh. Padahal juga bentuknya kadang-kadang biasa aja. Itu kan pocong tuh, itu mukanya ikat, kadang-kadang mukanya juga nggak kelihatan. Cuman kayaknya aja udah butek, diri di pojokan begitu. Gitu. Jadi model-model begitu. Ya. Ada yang model hitam, rambutnya jabrik hitam gitu. Nggak pakai baju, badannya berbulu, ya, matanya nyala gitu. Ada taringnya lagi. Gitu, ngeliat yang begitu. Ya kita baca ayat kursi, keburu pingsan duluan nih. Itu baru ngeliat yang begitu. Ya itu. Ya bangsa-bangsa. Dia itu kalau kita pingsan dikira mah tuh ketawa dia. Payah manusia cemen gitu. Dia, makanya kalau kita ngeliat itu jangan pingsan. Kita kejar dia yang pingsan, gimana caranya gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi ketika Umar ngomong begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Umara la muwaffaqun." Sesungguhnya Umar adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ngadepin kondisi gitu berat. Berat. Kita aja kadang-kadang ujian ketika udah hafal, ketika yang nanya orangnya sangar pertanyaan itu kadang-kadang lupa, tegang. Apalagi yang nanya model begitu. Ya kan? Kalau nanya suaranya kayak suara geludug. Matanya tuh kalau ngelihat udah kayak kilat nyamper. Waduh. Orangnya gede, hitam, biru, kukunya punya taring panjang, rambutnya auk-aukan. Apa nggak serem begitu ngadepin di kuburan? Udah kita sendiri-sendirian lagi, nggak ada temen. Mau kabur? Gak bisa, harus dihadapin itu semua. Makanya kan dalam penjelasan yang kemarin itu, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit. Allah itu meneguhkan, memantapkan, memokohkan, ya, keimanan seseorang yang beriman itu ya dengan ucapan-ucapan yang baik, mantap. Jadi dia bisa jawab tuh. Siapa yang bisa jawab? Ya Allah yang memantapkan lidah kita ketika kita ngelihat yang kayak gitu, kita nggak gentar. Coba dah yang baca talqin. Ya, bunyinya kalau nanti datang dua malaikat yang hitam, ya kan? Apalagi tuh aswadani arzakoni, hitam kebiru-biruan mata itu, ya. Maka kamu jangan takut, kamu jangan gentar. Kenapa? Karena dia adalah makhluk daripada ciptaannya Allah. Gitu. Ntar kalau dia nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, itu kan, apa agamamu, siapa kawanmu, jawablah dengan jawaban yang fasih. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Jadi begitu, udah diajarin tuh. Ntar bakal datang, jangan takut, tenang aja. Karena emang bentuknya serem gitu. Makanya ditalkin itu begitu maksudnya, ngingetin
Karena dia itu habis dicabut ruhnya itu kan udah ya luar biasa kondisinya. Qala haddatsani Abdul Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadhi bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mayyitin yamutu illa walahu khwarun yasma'uhu kullu dabatin indahu illa al-insan falau sami'ahu la sa'iqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang mayat ya, seorang manusia yang meninggal dunia melainkan dia itu akan mengeluarkan suara dengkuran, melainkan dia akan mendengkur. Mendengkur itu ngorok. Tidak ada yang enggak ngorok, semuanya akan seperti itu. Yang mana suara dengkuran ini yasmauhu kullu dabatin indahu, itu akan bisa didengar ya, terdengar oleh binatang-binatang yang ada di sekeliling ini. Illal insan, kecuali manusia. Ya, jadi orang tuh kalau dicabut rohnya ya, itu akan mengeluarkan suara seperti itu. Ya, cuman manusia nggak dengar. Tapi binatang-binatang bisa mendengar itu semua. Kenapa? Saking dahsyatnya itu yang namanya sakaratul maut. Kalau seandainya manusia mendengar suara dengkuran orang-orang yang sakaratul maut yang mati tadi, ya, disaya lasaika, mereka bakal pingsan mendengar suara dahsyatnya yang kayak gitu. Untung kita nggak dengar. Faizan tuliqa bihi ila qabri, ketika dia dibawa ke kuburnya. Fa in kana sholihan qala, kalau seandainya dia termasuk orang-orang saleh, orang baik, dia akan ngomong ini, ajjilu bi law ta'lamuna ma amami minal khairi laqad damtumuni. Ya. Segerakan aku, cepetin aku biar ke kuburan. Ya, dia pengen buru-buru masuk ke kuburan. Seandainya kalian tahu apa yang ada di hadapan aku, apa yang ada di depan aku, ya, daripada kebaikan-kebaikan, niscaya kalian akan mengsegerakan aku. Makanya dalam riwayat hadis yang lain dia ngomong qaddimuni. Kalau orang-orang baik gitu, segerakan aku. Itu kalau kita lagi gotong tuh, segerakan. Kalau dia lagi dibungkus, dia lagi dimandiin. Kadang-kadang kan yang suka lama begitu tuh. Dia ketika mau bungkus tuh keluarganya, ada Bang Satibi, Ustadz Satibi. Ya kadang-kadang agak lama gitu keluarganya pada mau nyium dulu ini. Ya. Itu suka agak lama. Padahal itu jenazah udah ngomong qaddimuni. Udah beda, lu gak pakai nyium-nyium gue lagi, udah gue pengen buru-buru berangkat ini, udah gak sabar. Sama kayak orang mau jalan-jalan gitu kan, tuh pengen buru-buru. Orang tuh kalau mau jalan-jalan kemana nih? Misalkan dia mau pergi haji lah, udah pengen buru-buru berangkat udah. Dengan apa? Dia senang berangkat ke sono, girang. Nggak usah jauh-jauh lah kita kalau mau jalan-jalan ke puncak atau kemana kan gitu. Bini kita dandan lambe mau, cepetan apa dah? Udah gini hari macet nih tar jalanannya, cepetan gitu. Lama, udah tuh dandan di mobil aja udah buruan, itu udah apa? Udah nggak sabar, dia pengen buru-buru nyampe, emang apa? Orang dia lihat tempatnya, enak banget tempatnya nih. Adem, nyampe gue mau berenang kan gitu. Nah itu kayak begitu. Apa yang dilihat dari kebaikan-kebaikan itu menyebabkan dia udah nggak sabar. Kan udah nggak sabar, dia nggak peduli dia anaknya pada mau nangis, bininya mau gelintingan pada semuanya. Udah, gotong biar cepetan gotongnya buruan. Tanya Ustadz Satibi, berapa kali dia ngantar ke Jawa? Yang harusnya perjalanan 4 jam bisa jadi 2 jam. Karena apa? Orang baik, enteng bawaannya. Nggak berasa tuh mobil kayak terbang. Tanya beliau, saya sudah nanya sama dia tuh, pelaku sejarah tuh orang mati. Ya, begitu. Kadang-kadang yang habis dianterin malamnya nyampe ke rumahnya, terima kasih. Itu yang dimandiin. Tanya. Nah, kalau dengerin dia, kalau lagi tahlil kadang udah saya nggak usah ceramah dah. Ustadz Satibi aja sudah cerita dia tuh urusannya. Mandiin orang mati nih, udah selesai. Ntar malam kadang datang, gitu. Ketawa aja kadang-kadang. Gitu, tuh yang gue mandiin tadi, gitu.
Itu kayak begitu biasa itu kalau yang udah tukang gitu udah biasa. Soalnya ini udah kalau amil Kamboja itu kan mayatnya macem-macem. Ada yang ketabrakan jadi tetelan itu mayatnya. Tanya nyucinya gimana? Diayak. Begitu kayak kita cuci daging, daging hancur. Ya kan? Ada beliau cerita ada yang tangannya hilang apa? Gak ketemu, ya kan? Dikasih tahu tangannya di mana. Dia datang. Begitu. Jadi seperti itu. Kok bisa begitu ya? Ya bisa kalau mau dihendaki. Ya. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi orang tuh kalau dia baik, dia minta segerakan aku, cepetin. Jangan lama-lama. Makanya kan sholat jenazah kan begitu. Ya, kalau emang bisa segera, segerain. Jadi nggak perlu nunggu jamaah, nih jamaah belum banyak, udah sembayangin aja. Gitu. Nungguin ustadz nih. Ustadz kan udah ada perwakilan, udah nggak apa-apa dah. Tinggal aja udah kelamaan, udah lewat. Kita ngundang jam 10. Jam 10 seperempat nggak ada beritanya. Masa kita mau tungguin tuh Ustadz Habib. Nah Ustadz Kiai ada banyak, udah yang ada aja dah. Gitu, nggak usah pakai ditungguin udah. Ini udah kodimuni gitu, buruan apa? Udah nggak tahan nih kalau bisa bangun di jalan sendiri tuh. Lama banget nih aku jalan sendiri udah ke kuburan. Ya masalah ini nggak bisa jalan sendiri, cuma digotong. Ya kalau bisa beneran, kalau bisa bangun boleh bangun tuh. Kelamaan nih nungguin, udah aku jalan dulu udah ke kuburan dah. Terlalu uruk aja pada. Ya kan? Diuruk, kalau nguruk sendiri nggak bisa, kalau jalan sendiri kan bisa tuh. Jadi seperti itu. Wa in kana ghaira zalika qala la tu'ajjilu bi law ta'lamuna ma tuqaddimuni lahu minasyarri lama ajjaltumuni. Ya kalau seandainya orang yang enggak baik, yang amalnya jelek tuh, yang malaikat di kuburan udah nungguin pakai pentungan, emang dia lagi malaikat lagi itu banget. Lagi nungguin banget. Makanya kan hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, Nabi itu pernah bersabda gini, Allah itu kalau sayang sama hambanya, ya, Allah kalau sayang sama hambanya dan Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, ya, maka Allah akan timpakan kepada hambanya tadi penyakit di badannya. Jadi sakit mulu, kan sakit hidupnya. Bukan cuma itu juga, Allah akan sempitin hidupnya. Jadi duitnya susah, gak punya duit. Ya. Gak punya duit 20.000 aja di kantong gak ada, kan puyang udah. Puyang duit gak ada. Udah gitu urusannya gak habis-habis, anaknya sakit, ya kan, dan lain sebagainya. Puyang hidupnya, capek. Ya. Tapi dia sabar. Lalu kemudian pada saat mau meninggal dunia ternyata masih ada dosa yang belum terhapuskan. Apa yang Allah lakukan? Aku akan beratkan orang itu pada saat sakaratul maut. Padahal orangnya sembahyangnya rajin, jamaahnya rajin, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tapi sakit-sakitan bu, duit kagak punya, masalah gak habis-habis. Udah gitu pas matinya 3 hari 3 malam baru mati, susah. Kan? Ya. Kalau orang yang pikirannya pendek mikir, wah ini orang nggak bener nih, dia dosanya apa tuh ya? Padahal orangnya rajin sembahyangnya, gitu. Orang kita kadang-kadang mulutnya lemes. Ya. Padahal dia nggak tahu. Ya. Itu memang Allah punya rencana begitu. Sehingga ketika kematiannya dia berat, dosanya kemudian habis, dia akan bertemu dengan aku. Wala sayyi'ata lahu, dan dia tidak punya dosa sedikit pun. Gitu. Udah kalau nggak punya dosa ngapain lagi dah? Aman udah. Nah kebalikannya, ketika ada seorang hamba kata Allah yang aku nggak mau ngampunin dia, Tiap orang itu segeblek-gebleknya orang, ya, pasti punya kebaikan. Ya. Tapi ini orang puasa kagak, sembahyang juga selagu-lagunya aja, sedekah juga pelit, ya. Pokoknya susah dah, dosanya kita minta aja susah, saking pelitnya kan gitu. Begitu. Nah ini Allah kalau punya yang model begini, ini hamba dan Allah nggak mau ngampunin dia, Allah akan tunaikan, Allah akan bayar kebaikan-kebaikan dia di dunia semuanya. Caranya gimana Allah bayar?
Allah sehatin badannya. Wah, badannya pokoknya nggak sakit-sakit. Kehujanan naik motor dari Tanjung Priok kemari, ya pakai kaos doang sama helm, nggak sakit, sehat badannya. Gitu, badannya sehat aja pokoknya. Makan durian 4 habis. Gitu. Sate kambing 50 tusuk habis. Sakit, agak seger aja. Duit rezekinya nggak putus-putus. Itu Allah kasih begitu. Badannya dikerja sehat, rezekinya dikerja lancar, lalu hidupnya dibuat senang oleh Allah. Ini kalau Allah nggak mau ngampunin. Makanya kalau ada orang sembayangnya jarang, udah begitu pelit lagi kan, ya puasa kagak, ibadah ngaji kagak, pada semua kagak, tapi duitnya banyak, badannya sehat, terus aman-aman aja, anaknya sehat-sehat aja. Nah yang rajin sembayang tuh anaknya sakit mulu. Lu sembayang lu rajin apa jadi begini hidup lu katanya. Ada dosa lu kan lu yang lu betul-betin gitu. Karena enggak, emang Allah sayang. Setiap orang kan pasti ada dosanya, nggak mungkin orang nggak punya dosa. Jadi yang begitu tuh, kita kalau ngelihat orang-orang yang begitu gitu, makanya jangan pakai ngiri, jangan ngiri, biarin aja. Kita nggak tahu nih orang juga sembahyang juga, kita nggak tahu baca Fatihah bisa apa kagak. Tapi rumahnya, wow gede-gede mobilnya, satpamnya pakai semua, ibarat korban aja disuruh korban susah banget. Nyumbang maulid dikasih proposal, ngasihnya 15.000, kalau bikin proposal aja nggak dapet. Ada yang begitu orang tuh susah gitu. Saya bilang dosanya kita minta susah, apalagi pahalanya kan gitu. Begitu, Allah kasih senang terus. Pikirannya begini, wah Allah sayang banget sama gue nih ya gitu. Ya, bukannya sayang. Lalu kemudian ketika dia mau mati, ternyata kebaikan dia masih ada. Gitu, kebaikannya masih ada. Allah gampangin matinya. Matinya mesem, ya Allah, cakep banget nih orang. Padahal jarang sembahyang, jarangnya matinya mesem ketawa aja. Sehingga nanti kata Allah, dia akan bertemu dengan aku. Ya, dialah hasanatalah. Dia nggak punya kebaikan sama sekali. Yang ada tinggal dosa doang. Kenapa? Kebaikannya Allah udah bayar ya udah, tinggal diseksa doang sama Allah di akhirat. Biarin di dunia senang. Makanya kita ini udah santai aja. Ya kan, udah begini kondisinya inilah. Ini udah mau corona lagi nih katanya, ntar bulan Februari katanya. Waduh, kusut lagi dah urusannya. Ya jadi seperti itu. Dunia itu emang kita nggak bakal senang. Kan Nabi udah bilang, dunia itu penjaranya orang-orang mukmin. Kita di dunia mau nyari senang, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kita pengen sih doa kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jarang orang yang bisa dapat itu. Jadi kalau kita di dunia ini kayak gini, hidup kita pas-pasan, rumah ada yang cuma 20 meter, sepiteng sama sumur di situ-situ juga adanya ini gitu. Iya mau bilang apa ini emang segitu-gitunya. Dia mau pindah kemana lagi? Udah begitu, nikmatin aja udah. Ya rumah ada yang cuma 10 meter, yang penting kagak ngontrak, katanya 15 meter. Kalau 15 meter kalau bikin 4 tingkat kan banyak juga jadinya. Iya, cuman kita nanjak ke atas ya capek. Gitu. Ya jadi seperti itu, nikmatin aja udah. Kita lihat orang-orang tuh yang udah rumahnya gede-gede ya kan, itu tanahnya. Tuh nggak lihat tuh di komplek Pertamina rumah pada kosong banyak banget tuh. Rumahnya siapa itu? Orangnya udah pada nggak ada pada. Ya kan? Kagak dinikmatin itu hartanya pada. Tinggal hisapnya aja nanti di hadapan Allah. Ya kan? Punya mantan Kapolri itu berapa jajar? 1, 2, nyampe ujung sono. Ya 4 jajar nggak diisi. Kenapa? Nah hartanya banyak di mana-mana. Di sono ada, di sono ada. Ya nggak kepake. Nah kita rumah kita kecil banget. Coba suruh pindah ke sono, mau nggak? Mau, nah cakep. Ya kan? Sampai kayak begitu, saking banyaknya hartanya, sampai ada tanah-tanah itu nggak diapa-apain. Ya, dicuekin aja begitu. Kenapa? Banyak. Nah kalau kita begitu, kita bikinin kontrakan banyak banget berjajar. Berapa pintu nih? Ya gitu. Ini kadang nggak mau bikinin kontrakan, duitnya banyak. Gitu. Jadi kita udah nikmatin aja begini. Gitu. Emang udah begini, udah. Gue pengen banget tuh, pengen punya rumah luasnya 2000 meter. Ya mati dah. Ya. Nah, ntar di sana aja kapling akhirat dah, kapling dunia berat kita beli 2000 meter. Nah sekarang tanah di sini udah berapa ya? Dalam gang aja udah berapa juta. Ya kan? Mau beli 50 meter aja duitnya ada nggak? Kalau semeternya berapa sekarang? Taruh lah semeter 10 juta. Ya kan? 50 meter udah 500 juta.
Ada nggak kira-kira duitnya? Belum bangunnya, habis dah semua. Itu pas bangunan jadi mati gitu. Akhirnya masuknya 2 kali 1 juga akhirnya kan gitu. Ya begitu dunia. Lihat aja orang tuh yang bandanya banyak, hartanya banyak, mati dibawa apa kagak? Kagak. Yang ditinggalin yang mana? Ya 2 kali 1 kober. Kalau mereka pada punya akal ya, mereka mikir iya juga ya. Ya, maka dibilang orang yang pinter mana? Orang yang tahu dia bakal mati dan mempersiapkan diri buat mati. Itu nggak ada yang dibawa, mobil, tanah, deposito, tabungan, rumah semua. Ada yang dibawa? Gak ada. Ya, semuanya bakal jadi warisan. Yang bakal ditempatin yang mana? 2 kali 1. Paling karet dipak, tanah kusir, ya jeruk purut, ya udah tuh, cuma gitu. Kampung kandang dah. Ya jeruk purut udah mau habis, ya jeruk purut udah habis. Itu yang ada kan nggak ada isinya, kosong. Nggak ada isinya, orang udah booking. Ya harusnya kan orang-orang itu mikir. Banyak orang-orang yang duitnya ada, itu mereka udah booking kuburan. Jadi kalau kita pikir persiapannya hebat juga, udah beli kuburan. Cuman amal lainnya kayaknya kurang banyak. Dia udah beli kuburan, dia udah tahu tuh ntar gua kalau mati bakalan rumah gua di sini nih 2 kali 1, rumahnya banyak banget di mana-mana. Tapi kenapa giliran sedekah, giliran ibadah, kenapa susah? Nah kuburan lu beli, mati belum? Ya. Harusnya kan kalau orang kayak gitu, mobilnya aja kadang-kadang di garasi itu kayak showroom. Ya. Motornya kita nggak kuat beli dah motornya ya. Nah sepeda aja, sepedanya tuh yang begitu-gitu, goes, harganya 50 juta, sepeda 50 juta, bannya sepasang 5 juta, dengan beli motor. Ya tapi emang begitu, orang tuh kalau duitnya banyak begitu. Nih kita gara-gara duit kita nggak ada aja. Ya coba dah Bapak, ya Samsudin nih kalau dia jadi komisaris PLN, nggak ada di sini, ya coba aja. Dia bukan komisaris aja, tetangga PLN kan gitu. Kalau jadi komisaris nggak level, ikut ngaji duduk di sini. Ini gini hari nih ada di hotel bintang 7, gitu. Bukan bintang 5 lagi, bintang 7 gitu. Udah nggak level dah main-main begini, udah itu nggak mau, mana mau. Itu udah pasti kan kita aja, karena duit kita pas-pasan, orang coba ada kalau habis gusuran dah, ya. Gusuran dapat anaknya ada 5, satu anak dapat 5 miliar. Coba kira-kira dia kalau beli motor second dapat motor baru. Motor baru, masa aku beli motor second duit 5 miliar. Motor second kan 7 juta dapat udah ya, 5 juta. Motor kayak saya paling 6 juta, 7 juta dapat. Nah, level motor yang baru. PCX gitu. Yang paling baru yang bannya 4. Jadi begitu, itu gaya, emang udah gaya hidup orang, nggak bisa dibohongin orang begitu. Makanya kan kita minta ke Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta kaya, kata Allah, lu nggak usah kaya, udah begini aja cocok. Ya Allah kapan kayanya? Udah lu begini aja udah. Ya motornya Astrea Prima kan, nyari ordernya udah susah, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kan kalau diparkir aman, ada yang nyolong nggak? Ya, ada orang nyolong juga mikir, gue mau jual di mana nyolong gitu. Lagi di starter nggak hidup. Yang tahu yang punya doang hidupinnya. Itu aman. Kita nggak dibudakin sama banda. Coba kalau motor baru yang pakai NMAX, markir sono. Gitu, maling ada NMAX sama Astrea Prima, yang dicolong yang mana? Itu motor Astrea Prima, biar kata kuncinya nempel, BBKB STNK ada di atas bangku, jok. Nggak bakal diambil juga, ya. Nggak level nyolong yang begitu dia, gitu. Dunia kita kan begitu. Ya orang-orang kalau duitnya ada, pasti maunya belinya yang mahal. Nih kita karena duitnya nggak ada, beli handphone buatan Cina aja dah, sekali pakai buang. Gitu, nggak usah diservis lagi, udah buang aja udah. Ada servis juga mahalan servisnya mau belinya. Jadi kayak begitu Pak, orang-orang yang begitu. Beli handphone harganya 20 juta. Ada di sini bapak-bapak yang beli handphone harga 20 juta. Ya daripada 20 juta ya. Mendingan kita ya, buat beli yang lain kan gitu, pikiran kita begitu. Tapi kalau orang yang duitnya banyak,
Makan kita di warteg jadi, megang duit 20.000 tenang udah. Gitu. Tapi kalau orang-orang begitu nggak level. Samsudin dia bilang kalau dia jadi komisaris, ajak makan di warteg, muntah-muntah deh. Nggak level. Padahal dulu tuh kalau di warteg deh makanannya tuh kulit apaan kikil, tuh kan? Gitu. Ya makan gitu-gitu tuh ya lah makan kacang, ikan asin tuh gitu kan. Campur dame, tahu jadi udah makan. Udah indah banget udah makan begitu. Tapi ketika levelnya udah mulai naik, nah level dah, jangan di warteg, makan di Padang aja. Padangnya jangan yang serba 10.000. Nggak enak. Padang rasa warteg tuh serba 10.000. Kita Padangnya yang asli gitu. Yang mana nih? Beda, udah levelnya beda. Ini kan karena kita begini-gini aja nih. Gitu. Coba dah Bapak dah, kalau habis gusuran coba dah berapa banyak orang-orang Betawi habis gusuran tuh. Waduh. Luar biasa, beli mobil. Beli ini, tanah dia nggak beli. Akhirnya ngontrak. Ada nggak yang begitu? Nah, itu namanya blow on. Ente tuh kalau gusuran nomor 1 beli tanah dulu. Gitu. Beli dah tuh tanah di mana kek? Di sini mahal, beli sana. Citayam. Lebar dapatnya. Gitu. Ada sisanya bikin perumahan. Gitu. Jadi duit, gitu. Jadi kalau kita berpikir begitu, manusia itu memang begitu. Makanya kan Nabi bilang orang itu kalau dia punya 1 gunung emas, dia gak akan cukup. Dia pengen punya 2. Kalau udah punya 2, gak cukup. Pengennya punya 3. Udah punya 3, pengennya 4. Makanya ntar yang bikin cukup dia apaan? Ntar kalau mulutnya udah ditampal sama tanah, nah cukup dah tuh, baru dah tuh, baru selesai kemauannya. Maka itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita hidup begini aja udah, nikmatin aja udah, ya. Gak usah yang terlalu muluk-muluk, karena kita kan memang tujuan kita di dunia ini kan cuma persinggahan doang. Tapi jangan lantas begini udah kalau gitu dah. Oh nggak usah jadi orang gede dah begini. Anak-anak nggak usah sekolah dah. Jangan, tetap sekolahin biar pinter juga. Ya kan? Kalau di dunia kan mintanya di dunia asana. Kalau di dunia asana kan kalau anak kita punya anak kita jadi menteri. Kan orang tuanya ikut enak juga kan. Dah bapak rumah tinggalin rumah saya nah komplek menteri. Satpam juga takut. Lewat siapa nih? Pakai sandal jepit. Ini bapaknya menteri keuangan. Biar katanya kayak sendal jepit, nggak berani bapaknya menteri keuangan. Daripada dia dipindahin. Jadi kayak begitu. Ya didik anak kita biar tinggi sekolahnya, biar pintar, biar jadi orang kaya. Maksudnya gitu. Kalau orang Islam susah semua, kita bangun masjid kapan jadinya? Kan begitu. Udah kata Ustaz tadi gitu-gitu aja cukup udah. Ya repot juga kita. Nah, bangun masjid butuhnya berapa miliar? Sumbangannya 5.000, 15.000, 20.000. Kapan jadinya? Ya begitu. Jadi seperti itu. Ya. Hadirin jamaah. Sekarang Nabi juga bukan orang susah. Nabi orang kaya. Ya. Nabi pengusaha sukses. Sahabat-sahabat juga begitu. Kaya. Cuman kekayaan mereka itu tidak menyebabkan mereka lupa kepada akhirat. Kalau Allah yang minta, apapun akan dikeluarkan semuanya sama dia. Begitu. Ya, kalau kita nih duit banyak nih. Apa nih? Mau maulid, udah kumpul berapa ya Satabul Aziz duitnya? Butuh maulid berapa duit? Maulid sih anggarannya sih 40 juta. Udah kumpul berapa ya? Baru 15 juta. Udah, jangan minta sumbangan lagi, saya tutup kekurangannya. Oh begitu. Ya, jadi enak tuh kalau punya yang begitu, enak tuh. Ya, Umar namanya Utsman namanya gitu. Abdurrahman bin Auf tuh kalau Nabi butuh apa-apa, selesai semua. Gitu. Jadi ngasih solusi. Kalau kita kadang-kadang ngasih usulan doang, solusi kagak. Saat ini enaknya maulid nih, kita sepanjang jalan kita pakai taruh. Terus duitnya mana? Kalau ente ngusulin, ini saat pakai taruh, ntar taruhnya yang bayar semuanya. Nah itu, terus ini namanya nyusahin aja begitu. Ya taruh berkatnya belum cukup duitnya. Ya, kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Isya jam berapa belum Isya? Udah kan?
nggak bunyi belek kok. Hah? Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya udah nih jam saya. Ya. Lewat dulu sih. 32. 33. Ya udahlah kalau 33. Udah cukup dah. Ntar kita lanjutin lagi. Ya mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tilka niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sidana fid rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.